Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatasy syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Para hadirin, ada salah satu amalan atau malam yang dinanti-nantikan atau yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Lailam artinya malam, Qadar artinya penentuan. Malam penentuan inilah yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, dan malam ini adalah malam di mana malam paling mulia dari 1000 bulan. Nah, sekarang bagaimana kita menyambut Lailatul Qadar ini? Amalan-amalan apa saja yang kita lakukan dan menunggu malam Lailatul Qadar ini? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah bisa kita lakukan dengan cara beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid contohnya yang ini pada bulan Ramadan. Selesai kita berbuka puasa, kita pergi ke masjid. Selesai itu kita habis itu masuk ke masjid, bertafakur, duduk bertafakur, berzikir, menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan amalan berikutnya ini berzikir. Berzikir ini termasuk beriktikaf di masjid juga. Berzikir ini kita amalkan dengan cara membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir-zikir lainnya yang berbisa dan teman-teman yang Anda ketahui. Dan amalan yang ketiga, yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan ini sangat mulia, teman-teman, karena pada membaca ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan ini sangatlah banyak keistimewaannya, yaitu menenangkan hati, memperbanyak pahala, memperdekatkan diri kepada Allah SWT. Dan bagaimana orang yang tidak tahu membaca Al-Quran, cukup saja membaca artinya, teman-teman, itu pun sudah cukup. Dan amalan yang keempat yaitu memperbanyak surat tahajud. Memperbanyak surat tahajud pada bulan Ramadan adalah sangat bagus, sangat mulia, apalagi kita menunggu malam Lailatul Qadar ini. Dan insya Allah kita bisa mendapatkan dengan rutin menjalankan surat tahajud, menjalankan sholat 5 waktu, memperbanyak doa, dan memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan amalan-amalan yang kelima adalah memperbanyak doa. Dan memperbanyak doa ini ketika kita sholat tahajud, kita memperbanyak doa-doa. Karena saat kita memperbanyak doa pada sholat tahajud ini, insya Allah mustajab, teman-teman. Karena apa mustajab? Karena itu adalah sholat yang paling mulia, sholat yang insya Allah mustajab, yang Allah dengarkan. Tidak semesti dan juga tidak semestinya kita memperbanyak doa pada sholat tahajud. Memperbanyak doa sholat 5 waktu juga itu sangat bagus pada bulan suci Ramadan ini, teman-teman.
Dan sambil menunggu Lailatul Qadar, kita berdoa, berzikir, sholat tahajud dengan khusyuk, dan amal-amalan yang lainnya juga yang kita lakukan. Saudara pemirsa yang saya hormati, malam Lailatul Qadar ini sangat mulia dari 1000 bulan, lebih mulia dari 1000 bulan. Apakah malam Lailatul Qadar ini umat Islam semua mendapatkannya? Tidak, teman-teman, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam hanya yang dinanti-nantikan oleh umat yang beriman, umat yang menunggunya, menantinya. Dan bagaimana cara kita menanti dan menunggunya? Baru saja kita dengarkan dan kita uraikan yang tadi. Mungkin apa yang kita dengarkan tadi kita bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat, dan semoga pada menyambut bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan menyambut bulan Ramadan ini, semoga diperpanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah 1 Pontianak yang beralamat di Jalan Komis Sudaroso, Gang Alpukat Raya. Bagi adik-adik berasal dari MTS, SMP, atau dari pondok pesantren, bagi yang mau melanjutkan sekolah kejuruan, bisa daftar di SMK Muhammadiyah 1 Pontianak. SMK Muhammadiyah 1 Pontianak ini memiliki 3 bidang keahlian. Yang pertama yakni adalah akuntansi keuangan lembaga, atau disingkat dengan AKL. Jurusan AKL ini jurusan yang mempelajari pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara manual maupun menggunakan sistem komputer. Itu seperti hitung-hitung yang manual, bagi yang suka MTK, mencatat. Dan bidang keahlian atau jurusan yang kedua yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, atau yang disingkat dengan OTKP. Jurusan OTKP ini jurusan yang mempelajari segala jenis kegiatan yang di kantor. Misalnya mengarsipkan, pembekuan, penyimpanan dokumen-dokumen, dan yang lain-lainnya, atau jenis kegiatan yang ada di kantor. Dan bidang keahlian kejuruan yang ketiga adalah atau jurusan yaitu perhotelan, atau disingkat dengan PH. Jurusan perhotelan ini mempelajari tentang jenis kegiatan yang ada di hotel, contohnya memproduksi, melayani orang, merapikan kamar hotel, menghafal-hafal nama-nama tentang yang berada di hotel, dan jenis kegiatan yang ada di hotel juga. SMK Muhammadiyah 1 Pontianak ini memiliki 4 ekstrakurikuler. Yang pertama HW, panjangnya Hubbul Waton atau Pramuka. Dan ekstrakurikuler yang kedua yakni futsal. Bagi yang adik-adik MTS, SMP, pondok pesantren, bagi yang suka futsal, bolehlah nanti mewakilkan SMK Muhammadiyah 1 Pontianak kan. Dan ekstrakurikuler yang ketiga ini Paskibra, baris berbaris. Insyaallah nanti bagi yang mau mengikuti Paskibra ada pelatihnya sendiri. Dan ekstrakurikuler yang keempat yakni paling penting, yakni tapak suci, silat. Bagi yang suka silat, bagi yang suka nak kelahi tapi tak boleh,
tak boleh kelahi. Kalau silat tuh untuk melindungi diri aja, tapi jangan untuk kelahi gitu, tak boleh gitu konsepnya. Nah, bagi yang bagi yang mau ikut tapak suci bolehlah ikut. Dan bagi yang mau mendaftar sudah dibuka dari bulan Februari. Nah, nanti kalau mau daftar datang ya ke kesalahannya yang beralamat di Jalan Komisi Sudaroso, Jalan Alpukat Raya ke Jaya, Raya kan. Nanti ada brosur atau baliho nanti yang tertatam nanti di SMK Muhammadiyah 1 Pontianak. Mungkin bagi yang adik-adik yang mau mendaftar, yuk bagian masuk kejuruan, nanti tamat sekolah langsung bisa dapat pengalaman, langsung bisa kerja kan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari diri saya pribadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, SMK bisa, SMK hebat.